Di dalam editorial dikatakan Mahkamah Konstitusi atau MK jangan kehilangan muka. Wah, ini bahaya nih Bang, kalau kehilangan muka kan ya kita gimana ya kalau kehilangan muka. Tapi maksudnya apa nih dikatakan MK jangan kehilangan muka, bagaimana? Jadi sebetulnya kita ingin mengingatkan aja. Jadi kita tetap menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Kita ingatkan jangan sampai lembaga yang kita muliakan ini, lembaga yang kita hargai untuk penjaga utama konstitusi ini, jangan sampai kehilangan muka ketika dia melakukan keputusan. Nah, bahkan kalau makanya kita jangan kehilangan muka. Bisa dia kehilangan muka nanti kalau dia salah memutus. Karena kalau kita lihat perkara ini, perkara yang di judicial review ini kan, ini kan menyangkut proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutuskan tahun 2018 sistem pemilu kita ini final dan mengikat proporsional terbuka. Sudah diputus 2018. Oke. Tahun 2018. MK juga ya? MK juga. Berarti kan merevisi pemilu-pemilu sebelumnya yang menggunakan sistem pemilu 2004 ke bawahnya kan. Nah, bahwa waktu itu kan kita tertutup kan gitu kan. Nah, sekarang ada warga negara melakukan judicial review. Perkara sama. Ya kan? Perkaranya sama. Nah, kalau kita mengacu kepada final and binding ini, final dan yang mengikat ini, maka sebetulnya perkara ini sudah langsung diputuskan oleh MK menolak kan begitu kan? Seharusnya. Karena perkara sama kok. Oh, gugatan perkaranya sama ya? Pokok perkaranya sama. Mereka mau menggugat supaya kembali ke tertutup. Nah, kalau perkara yang sama disidangkan kembali, putusannya pasti sama kan? Logikanya begitu. Logikanya begitu. Seharusnya begitu. Nah, itu makanya kita ingatkan, hati-hati loh MK. Kau bisa nanti kehilangan muka loh. Kenapa? Karena kalau itu diputuskan menjadi tertutup, maka DPR yang sekarang 8 fraksi dan 9 fraksi itu terbuka kemungkinan akan melakukan amandemen, melakukan legislatif review. Oh, itu bisa ya? Loh, bisa karena sebetulnya kan itu kan membuat undang-undang itu kan ranah DPR dengan pemerintah. Baik. Nah, ketika itu di judicial review dan kembali lagi ke proporsional terbuka, ya artinya makna daripada final dan terikat itu tidak ada lagi. Artinya lain waktu orang akan mengatakan keputusan Mahkamah itu kan tidak final dan mengikat. Karena kemarin juga terjadi kan undang-undang cipta kerja kan? Iya, ini jadi jurisprudensi, jadi presiden buruk. Malah pemerintah mengeluarkan Perpu. Itu dia. Karena diminta untuk melakukan perubahan, pemerintah minta Perpu. Jadi di mana final dan terikat itu? Pertanyaannya adalah muruahnya MK juga di mana? Kita akan bahas itu ya, Bang Elman, dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 17 Januari 2023. MK jangan kehilangan muka. MK jangan kehilangan muka. Hari ini, Mahkamah Konstitusi atau MK mulai menyidangkan gugatan Judicial Review Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketangguhan MK sebagai penjaga pilar konstitusi kembali bakal diuji. Tidak hanya dalam hal penjagaan konstitusi, dalam perkara ini MK bahkan berpeluang tampil sebagai penyelamat demokrasi atau malah sebaliknya. Mengapa disebut begitu? Alasan pertama yang menjadi objek gugatan kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. Sementara pemilu merupakan salah satu tolak ukur terdepan dari kualitas demokrasi. Alasan kedua, sistem pemilu proporsional terbuka, poin yang kini digugat di MK itu adalah sistem yang memuliakan daulat rakyat. Kita tahu
rakyat adalah subjek utama demokrasi. Dengan dua alasan itu, sudah lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa titik krusial masa depan demokrasi Republik ini berada di pundak Majelis Hakim di MK. Apakah demokrasi bakal terselamatkan atau justru terkubur dalam-dalam, tergantung pendapat dan interpretasi MK. Tugas publik sebatas mengingatkan agar mereka tetap memperhatikan 3 prinsip esensial dalam setiap pengambilan putusan, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sesungguhnya MK sendiri yang telah memilih jalan konstitusional dengan menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka sebagai sistem pemilu legislatif di negeri ini. Itu termaktub dalam putusan MK nomor 22 garis miring PUU 20 Romawi garis miring 2008 pada 23 Desember 2008 lalu yang menyatakan dasar penetapan calon legislatif terpilih berdasarkan calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan. MK mengonstruksikan frasa kedaulatan rakyat sebagai dasar putusan mereka kala itu. Putusan itu pula yang menjadi basis penetapan sistem proporsional terbuka di dalam Undang-Undang Pemilu. Secara praksis, sistem itu pun telah dilaksanakan pada pemilu 2009, 2014, dan 2019. Pertanyaannya, bisakah MK mengubah putusan mereka sendiri di masa lalu? Bukankah setiap putusan MK itu bersifat final dan mengikat? Barangkali para ahli tafsir hukum yang bisa menjawab, mengiyakan atau mendebat hal tersebut. Mungkin saja bisa, meskipun bagi kebanyakan awam hal tersebut rada aneh. Namun seandainya pun MK bisa melakukan itu, semestinya tidak menjadi soal sepanjang putusan mereka terdahulu tetap dipakai sebagai jurisprudensi yang telah diterima perihal norma yang diuji. MK tidak bisa mengabaikan hal itu, seolah-olah apa yang diperkarakan hari ini tidak punya relasi dengan perkara untuk norma yang sama di masa lalu. Pun, MK sejatinya punya pendirian bahwa urusan sistem pemilu adalah legal policy, pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR. Bukan ranah mereka untuk menentukan sistem yang mesti dipakai dalam pemilu kita, karena dari kacamata MK, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup, keduanya konstitusional. Maka, bila konsisten dengan pendirian itu, MK semestinya menolak gugatan atas sistem tersebut. Namun, bila MK punya pertimbangan lain sehingga menerima permohonan judicial review atas undang-undang pemilu tersebut dan sistem pemilu kembali ke sistem tertutup, semestinya MK pun mengerti bahwa DPR sebagai pembuat undang-undang memiliki kewenangan legislasi membentuk undang-undang pemilu yang baru. Parlemen dapat menempuh langkah legislative review, yaitu mengamandemen undang-undang pemilu hasil judicial review MK. Hal tersebut amat mungkin dilakukan, mengingat mayoritas fraksi di DPR sebelumnya sudah menyatakan tegas menolak sistem pemilu kembali menjadi tertutup. Hanya satu fraksi, PDI Perjuangan, yang justru ingin balik ke sistem tertutup. Sangat mungkin 8 fraksi penolak sistem tertutup itu tidak akan tinggal diam jika MK memutuskan menerima gugatan yang berarti mengembalikan kita ke sistem yang tidak senapas dengan spirit demokrasi. Jika DPR pada akhirnya menempuh jalan tersebut, putusan MK yang final dan mengikat tak lagi punya makna. Bukankah itu akan membuat sang penjaga konstitusi itu malah akan kehilangan muka? Karena itu, MK mungkin perlu mengingat lagi bahwa dalam perkara ini, mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga diharapkan menjadi penyelamat demokrasi. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau bertanya dulu Bang Elman. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat pagi.
Selamat pagi. Mbak Bivitri, hari ini kan MK mulai bersidang ya untuk memutuskan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Pertanyaan pertama saya, sebetulnya beberapa orang mengatakan dalam prinsip hukum kan perkara yang sama tidak bisa digugat lagi. Nebis in idem disebut begitu bahasa Latinnya. Kalau dalam hal ini, dalam perkara ini itu masih bisa berlaku atau tidak sebetulnya Mbak Bivitri? Iya, kalau di MK itu kan perkaranya pasti abstrak ya. Dia bukan peristiwa yang konkret seperti orang mencuri atau orang menipu, tapi pasal suatu undang-undang. Nah, jadi yang namanya nebis in idem itu kalau di MK itu hanya kalau batu ujinya sama. Batu uji itu artinya yang jadi sandaran argumentasi di dalam konstitusi itu sama dan argumentasinya sama. Itu nebis in idem. Tapi kalau misalnya batu ujinya berbeda dan argumentasinya berbeda, maka dia tidak dianggap sama. Oh, dan dalam kasus ini kalau Anda lihat tidak sama begitu? Saya kira tidak sama ya. Soalnya kalau memang nebis in idem itu, jadi kalau MK itu memang kita tidak bisa langsung samakan dengan pengadilan perdata atau pidana, nggak bisa langsung samakan karena kalau misalnya ada yang sama dari awal tuh ada istilahnya itu pemeriksaan pendahuluan, pasti sudah diberitahu tuh pemohon ganti dulu ini sama, nah nanti akan ditolak gitu. Jadi biasanya kalau bisa sudah maju sampai tahap persidangan, artinya memang sudah diproses dalam pemeriksaan pendahuluan dan sudah dianggap baik-baik saja gitu. Mbak Bivitri, kalau kita melihat lagi ya kepada putusan MK yang dilakukan atau dikeluarkan tanggal 23 Desember 2008 lalu, ini kan yang menjadi dasar kemudian bahwa sistem proporsional terbuka itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau sekarang dengan gugatan yang berbeda begitu ya, batu uji yang berbeda mungkin, apakah MK masih terikat dengan keputusan MK sebelumnya yang di tahun 2008 atau tidak, Mbak? Dia masih terikat dalam arti kalau dia nanti memutus, dia akan membuat acuan pada putusan terdahulu. Tapi kalau pertanyaannya dia boleh nggak memutus berbeda, jawabannya adalah boleh. Jadi kalau di Mahkamah Konstitusi boleh. Sepanjang Mahkamah Konstitusinya bisa membuat legal reasoning atau pertimbangan hukumnya yang bisa membantah dulu putusan dia yang terdahulu, itu memang dibolehkan. Dan itu lazim, jadi tidak hanya di Indonesia, itu tidak salah. Di negara-negara lain juga begitu. Jadi misalnya di Amerika Serikat tuh dulu ada yang sangat terkenal itu Brown versus Board of Education, itu tentang anak kulit hitam yang mau sekolah di sekolah umum. Kulit putih. Nah dulu pada masa Amerika masih jelek sekali, dianggapnya segregasi itu boleh-boleh aja. Tapi kemudian Mahkamah Agung Amerika Serikat memutus bahwa udah nggak bisa sekarang, sudah berubah zamannya. Jadi kita harus lihat nanti argumennya dari Mahkamah Konstitusi sendiri ya seperti apa. Mbak Bivitri, kalau kemudian nanti misalnya ya, ini kan berandai-andai MK putuskan menerima gugatan itu dan akhirnya kan sistem pemilunya menjadi proporsional tertutup, itu tidak berlaku pada saat proses pemilu yang sekarang berjalan kan ya sampai 2024, tidak ya? Tergantung putusannya. Jadi Mahkamah Konstitusi nanti dalam putusannya bisa memutuskan sendiri apakah itu langsung berlaku sekarang juga atau di pemilu berikutnya. Karena pernah terjadi juga beberapa kali memang langsung diberlakukan pada pemilu yang akan datang. Misalnya, tidak akan mengganggu jalannya pemilu ini ya, Mbak? Kan pemilu 2024 sudah berjalan nih prosesnya nih, Mbak. Mungkin akan mengganggu, tapi maksud saya begini, MK itu kan mahkamah yang bukan KPU ya, mesti dibedakan. Dia bukan pelaksana teknis, tapi dia memang pengadilan. Jadi dia akan mempertimbangkan itu, tapi dia tidak terikat pada soal itu. Gitu. Jadi saya kira kita mesti lihatnya secara objektif dulu. Pasti MK akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Tapi kita nggak bisa bilang dia nggak boleh dan seterusnya, karena dia bisa memutuskan apa saja begitu. Kalau kemudian katakan misalnya MK memutus menerima dan akhirnya itu kan mengubah sistem, kemudian DPR bisa melegislatif review undang-undang itu, Mbak?
atau putusan MK ini? DPR jadinya bisa, DPR tidak boleh membuat undang-undang yang bertentangan dengan putusan MK. Jadi kalau misalnya misalnya ya, saya sendiri tidak setuju MK memutus kalau nanti kita jadi tertutup, karena itu sangat-sangat buruk dan itu bukan di MK memang. Tapi kalau dia memutus tertutup, maka DPR harus mengikuti, nggak bisa membuat undang-undang baru dengan sistem terbuka. Dan sebenarnya DPR tidak perlu bikin undang-undang lagi, putusan MK itu langsung berlaku. Tinggal KPU membuat perincian teknisnya saja. Tapi saya ingin mendudukkan kembali, Mbak. Pembuat undang-undang itu DPR dan Presiden dan MK bukan kan? Betul, tapi MK itu menguji konstitusionalitas undang-undang. Jadi apakah dia memang undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar begitu ya? Betul. Jadi kita letakkan dalam konteks itu, dia tidak membuat undang-undang, tapi dia menilai apakah undang-undang itu ibarat kata udah benar atau belum gitu. Baik. Kita berterima kasih untuk pencerahan yang diberikan oleh Mbak Bivitri Susanti. Terima kasih ya Mbak. Selamat pagi Mbak Bivitri. Selamat pagi. Penjelasan yang sangat menarik, tapi kita harus membahasnya Bang Elman di bagian berikut karena kita harus headline news pukul 7. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita menerima penelepon, kita akan, Bang Elman, saya ingin kembali lagi mereview sedikit yang disampaikan Mbak Bivitri tadi, bahwa katanya MK bisa memutus berbeda dalam perkara ini. Itu bagaimana, Bang? Ya, mungkin ya karena Mbak Fitri ini kan ahli tata negara ya. Tentu saja kita bisa memahaminya kan gitu kan. Kan dia kan ahli. Betul. Dan sangat ahli kan. Tapi kalau pandangan kita, pandangan masyarakat kan. Ini kan perkaranya kan kalau kita pandang dari sisi dari masyarakat, perkaranya sama kan ini kan. Dengan gugatan terdahulu. Gugatan sebelumnya tahun kan. 2008 itu kan. Kan ini kan gugatannya sekarang ini kan sama, mengembalikan dari terbuka ke tertutup kan. Argumentasinya bisa beda. Nah, sekarang proporsional terbuka itu dipandang dan sudah dirasakan masyarakat itu adalah memuliakan kedaulatan rakyat. Karena bisa langsung memilih orangnya yang mana yang mau mewakili dirinya. Rakyat merasakan dia diberikan kewenangan sebesar-besarnya dalam menentukan siapa wakilnya yang duduk di DPR. Dan itu hasil survei juga mengatakan hampir seluruh rakyat Indonesia, ya lebih banyak rakyat Indonesia sekarang yang memilih proporsional terbuka daripada tertutup. Dan itu juga tercermin dari 9 fraksi di DPR, 8 fraksi tetap menginginkan terbuka. Nah,
Kalau katakanlah pandangan ahli tata negara mengatakan ini kan argumentasinya beda. Oke, silakan. Tetapi kita memandang perkaranya dan tuntutannya sama. Nah, itu sebabnya saya katakan kalau nanti MK memutuskan berbeda menjadi tertutup, memang kembali lagi kepada kewenangan pembuat undang-undang. Karena MK kan tidak berwenang membuat undang-undang. Bukan pembuat undang-undang. Bukan, dia menguji. Apakah bertentangan dengan konstitusi UUD atau tidak? Atau tidak, karena sekarang kan yang bertugas membuat undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Nah, patut kita duga dan dugaan kita bahwa nanti 8 fraksi DPR ini akan menggunakan haknya untuk mengamandemen undang-undang pemilu hasil judicial review MK di legislative review. Dibuat dibuat undang-undang baru. Lalu nanti undang-undang itu di judicial review lagi. Terserah. Muter tapi terus, Bang. Pokoknya hasil MK ini dia bilang ya kita amandemen lagi. Kembali kepada terbuka lagi. Kan. Itu yang minta katakan sebetulnya kan. Terserahlah. Kita katakan jangan sampai MK ini kehilangan muka. Dan bisa kehilangan muka. Karena DPR ini 8 fraksi loh melawan 1 fraksi. Udah pasti secara hitung-hitungannya 8 fraksi ini akan menang. Betul. Kita mau bertanya juga Bang Elman kepada para pemirsa editorial. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curug Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman Saragi. Selamat pagi. Bagaimana Pak Edward? Saya teringat apa yang dikatakan Bung Leonard kemarin. Mengenai banyak mudarat dan manfaatnya. Jadi begini, kalau rakyat ditanyakan pasti kepingin yang profesional terbuka. Karena di situ berhamburan uang, orang akan figur-figur yang mencalon itu membagikan uang. Itu kenyataan, realita yang tidak bisa dibantah. Rakyat saat itu akan mendapatkan duit. Itu yang pertama. Pak Edward, yang kedua, ada mungkin Pak, tapi tidak semua caleg memberikan uang Pak waktu saya bilang semua. Saya bilang semua. Wah, saya nggak dapat itu Pak di 2 pemilu yang lalu. Saya nggak dapat ya Pak. Dipilih-pilih orangnya. Dipilih-pilih orangnya. Kalau yang memilihnya secara rasional, tapi masyarakat penduduk kita pada umumnya pemilihnya transaksional, tidak rasional. Kalau yang rasional seperti itu, saya juga nggak pernah dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem kepartaian kita anomali. Di satu sisi mereka merekrut orang-orang yang menurut kita bahwa rakyat puas dengan orang yang dipilihnya. Tetapi setelah dia masuk ke fraksi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena keputusannya adalah keputusan fraksi. Jadi tidak ada gunanya, saya bilang. Itu anomalinya sistem kepartaian kita. Sudah itu, kepesertaan pemilu, rakyat akan sedikit kalau profesional tertutup. Karena mereka... Saya di daerah saya nih, lebih baik saya ke kebun daripada pergi ikut pemilu hasilnya nggak ada. Tapi itu dampak resikonya kalau profesional tertutup. Nah, saya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Fitri tadi ya, bahwa profesional tertutup adalah seburuk-buruknya. Karena kenapa? Dengan sekarang partai-partai tidak perlu mengkader. Mereka cari orang favorit yang di daerah saya tidak keterbatasan pendidikan. Baik, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Kita sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih Pak, selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Ong Meihwa di Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat padat saja silakan Bu Ong. Iya. MK tetap menjaga marwah. Jangan sampai kehilangan muka loh Bang. Karena dia di tahun 2018 sudah memutuskan terbuka. Kenapa sekarang akan berubah menjadi tertutup? Nah itu kan suatu menjatuhkan wibawa dia. Lalu DPR, MK kan tidak membuat undang-undang Bang. Yang membuat undang-undang adalah DPR. Nah 8 fraksi sudah mendukung terbuka. Dan pemerintah. Tentunya masyarakat puas dengan pemilihan terbuka. Karena itulah wakil rakyat. Wakil presiden kita yang dipilih rakyat. Jadi bukan petugas partai. Sekali lagi saya katakan, bukan petugas partai, Bang.
Ya memang pemilihan rakyat, itulah rakyat menghendaki untuk pemilu 5 tahun. Jadi kalau sampai nanti KPU melaksanakan tertutup, nanti kejadiannya seperti Harun Masiku. Pertanyaannya, kemana Harun Masiku? Sampai hari ini tidak tertangkap. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ong Mei-Hua di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi. Ada pendapat mengatakan tadi Bang Elman mengatakan bahwa ya jangan sampai kehilangan muka, tapi Pak Edward mengatakan tertutup itu juga tidak buruk-buruk juga loh. Bagaimana Bang? Jadi gini, itu pandangan kita, tertutup dan terbuka tidak melanggar konstitusi loh. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Tidak melanggar undang-undang dasar? Tidak melanggar undang-undang dasar. Jadi apa yang salah kan gitu kan. Tetapi masyarakat lebih memilih terbuka. Dan DPR juga lebih memilih terbuka, 8 fraksi. 8 dari 9. 8 dari 9 kan gitu. Nah, kalau kita mengacu daripada kedua variabel ini ya, artinya kan rakyat kan memang pinginnya terbuka. Nah, kalau keputusan MK tertutup, lah seolah-olah yang terbuka itu salah kan gitu kan. Dan apakah sekarang yang menggugat ini kan berapa orang kan gitu kan. Katakanlah yang menggugat ini 6 atau berapa orang itu kan. Nah, masa gugatan 6 orang dimenangkan dari keinginan puluhan juta, ratusan juta. Kan gitu kan. Bahkan 8 fraksi. Masa itu keinginan mereka itu terkalahkan oleh gugatan dari 6 sampai 8 orang ini kan. Nah, disinilah sebetulnya kita minta kenegarawanan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi ini kan tidak mudah. Walaupun tadi kan Mbak Fitri kan bilang ya kalau argumentasinya berbeda, ya bisa aja keputusannya berbeda. Ya nggak apa-apa, itu kan pandangan normatif kan. Itu teksnya. Teksnya begitu. Ilmunya begitu. Tapi kalau kita kembali kepada gugatan sebelumnya dan ditolak, dikalahkan. Nah, pada saat pandangan pada saat itu, keadaan pada saat itu dengan sekarang nggak berubah loh. Ya toh? Dan belum ada bukti bahwa terbuka itu melanggar. Yang tadi dibilang Pak Edward itu Bang, katanya rakyat senang kalau terbuka dapat uang di mana-mana. Padahal saya nggak dapat itu. Kalau itu kan sebetulnya kan bukan soal itu. Kan kita kalau dalam melihat kasus ini tidak ada urusan dengan uang. Tapi urusannya adalah di mana rakyat itu betul-betul berdaulat penuh, dia mau menentukan siapa yang mewakili dia di DPR. Tidak tergantung kepada partai. Tidak tergantung pada partai. Dan tidak tergantung kepada uang. Jangan sampai uang ini menjadi penentu terbuka atau tertutup. Itu nggak ada urusan. Tadi ya mungkin maksudnya Pak dari Pak Edward tadi ya itu guyonan. Karena juga mungkin tidak ada jaminan ya bahwa kalau sistem tertutup itu juga kemudian bebas dari uang tadi itu kan bisa juga Bang. Begini, siapa bisa memastikan sistem tertutup tidak pakai uang? Kalau kita bicara uang ini, tapi saya tidak akan mau berbicara tentang uang. Bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Tetapi saya bisa pastikan kalau sistem terbuka, jumlah rakyat yang berpartisipasi dalam pemilu itu pasti jumlahnya besar. Karena merasa bisa menentukan sendiri nih siapa yang mewakilinya. Karena dia ingin memenangkan jagoannya kan. Untuk menampung aspirasi dia tentunya. Jadi dia rakyat akan datang berduyun-duyun ke TPS. Betul. Berbeda halnya kalau memilih partai. Saya yakin memilih partai daripada memilih orang udah pasti peminatnya jauh lebih besar memilih orang. Itu logika. Walaupun saya belum melakukan survei kan. Itu pikiran saya. Kita harus jeda dahulu Bang Elman dan tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali.
Dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tentunya menjadi benteng penjaga konstitusi bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita percaya betul bahwa hakim konstitusi orang-orang yang sangat mengerti. Dan juga masalah kenegaraan itu harusnya sudah selesai. Tapi pertanyaannya Bang, kalau kemudian seperti yang tadi dikatakan Mbak Bivitri, memutusnya berbeda, itu konsekuensinya seperti apa? Ya, makanya tadi saya katakan kan, pandangan Ibu Mbak Fitri ini kan kita hormati, kita hargai. Itu kan pandangan secara akademisi kan. Tekstual. Tekstual. Yeah. Tetapi kan di dalam kehidupan ini kan tidak selalu dengan hanya berdasarkan tekstual. Ada konteks. Ada konteks. Nah, faktanya kan ratusan juta menginginkan terbuka. Yeah. Kan begitu. Faktanya hanya 6 orang yang menggugat. Dari ratusan juta orang juta ini. Kan. Yang harusnya kalau merasa terganggu, rame-rame juga datang menggugat. Berduyun-duyun lah orang. Dari Sabang Merauke. MK penuh itu. MK penuh itu kan. Ini kan hanya 6 orang katakanlah. Saya nggak tahu persis angkanya. Nah, faktanya kan 8 fraksi dari 9 fraksi itu menginginkan terbuka. Faktanya juga hanya 1 fraksi yang mau tertutup, yang meminta tertutup. Jadi kalau 2 varian ini kita persandingkan, mana yang lebih apa? Yang logis. Mana yang lebih dominan? Yang terbuka. Yang terbuka kan. Nah, disitulah kita mengharapkan kenegarawanan para hakim konstitusi. Harus memandang fakta-fakta yang ada. Jadi tidak bisa menutup diri, wah ini argumentasinya berbeda. Tapi kan betulnya kita katakan perkaranya, gugatannya kan masalahnya sama. Sama. Ingin mengembalikan ke tertutup. Kecuali tidak tertutup. Kecuali kalau gugatannya bukan itu ya. Apa misalnya terserah. Tapi bukan membalikan dari terbuka ke tertutup. Kita pun tidak perlu mengeditorialkan ini pagi ini kan gitu kan. Tapi kalau setelah kita cermati, kita kaji, gugatannya sama, perkaranya sama dengan dulu, dari terbuka menjadi tertutup. Nah, waktu itu mahkamah tidak mengabulkan, menolak kan gitu kan. Tetap menjaga terbuka. Tetap menjaga terbuka. Karena pada dasarnya memang terbuka itu indah, dan orang sangat senang. Saya nggak bisa bayangkan betapa masyarakat itu akan kecewa pada hari pemilu itu, karena dia nggak terbayang. Aduh, saya mau coblos tanda gambar. Siapa ya? Kira-kira jagoan saya itu bisa saya perjuangkan nggak? Ya nggak bisa. Apalagi setelah dia lihat nomor urut jagoannya itu ada di nomor paling buntut. Sepatu katanya, nomor sepatu. Kan? Nah, udah lemas dia. Tapi kalau terbuka, dalam bayangan dia, saya akan mengajak handai tolan saya, jangan lupa coblos Leo, kan gitu kan. Jadi itu yang membuat pesta demokrasi itu kan semarak. Betul-betul pesta. Dan makanya kita kan memuliakan kedaulatan rakyat. Kalau tertutup, ya rakyat tidak berdaulat lagi karena dia nggak bisa menentukan. Nah, inilah kita minta MK harus bijaksana. Itu saya katakan, kita ingatkan di mata rakyat, kalau dia memutus lain, dia akan kehilangan muka. Dan rakyat akan bertanya, di mana final dan mengikat itu kan gitu. Nah ini kan pandangan masyarakat. Kan gitu kan. Setidak-tidaknya mahasiswa hukum jadi bingung Bang, ketika dibilang final dan mengikat ternyata tidak final. Tidak final dan tidak mengikat. Ya sama kita ketika misalnya MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan inkonstitusional 2 tahun. Bersyarat. Bersyarat. Minta diubah. Gitu kan. Tetapi pemerintah memilih Perpu. Ya. Loh kok ini kan sama kita katakan gatal di kepala, garuk di kaki nih pandangan orang awam. Kan gitu. Kita kan bukan ahli tata negara kan. Kita memandang seperti itu. Ini juga sama nanti. Loh. Rakyat akan bilang, loh ini perkaranya sama kok, gugatan sama. Apa bedanya? Kok dulu diputuskan terbuka, kok sekarang diputuskan tertutup? Apakah zaman sudah sangat berubah? Apakah zaman sudah berubah? Lah, masa hanya gugatan 6 orang mengalahkan
katakanlah keinginan ratusan juta orang. Iya. Dan kondisi tidak berubah, Bang. Tidak berubah. Dari 2008 sampai sekarang. Malah rakyat lebih senang kan, lebih gitu. ingin terbuka sebetulnya, terbuka. Transparan pemerintahan ini. Tinggal lagi memang kalau orang mempersoalkan, wah ini hanya memberi tempat kepada orang populer, banyak uang, itu kan tidak terbukti, itu belum bisa dibuktikan. Lah kalau memang orang populer itu, apa kau samakan bodoh? Apakah yang tidak populer itu kau samakan pintar? Ya enggak juga kan gitu kan. Tinggal memang kita minta peran partai politik dari waktu ke waktu harus membenahi kader-kadernya. Sehingga setiap calon yang akan berlaga di DPR sana, semua dari 1 sampai 10 harus yang terbaik dari orang terbaik semua. Jangan sampai ada yang kelas yang rendah. Jadi sekali lagi kita ingatkan MK, jangan sampai MK kehilangan muka. Bisa kehilangan muka nanti. Iya. Semoga tetap ada mukanya. Semoga MK tetap punya muka. Oke. Kita ikuti nanti persidangannya seperti apa. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah ada di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, sangat mungkin 8 fraksi penolak sistem tertutup tidak akan tinggal diam kalau MK memutuskan menerima gugatan yang berarti mengembalikan kita ke sistem yang tidak senapas dengan spirit demokrasi. Jika DPR pada akhirnya menempuh jalan itu, putusan MK yang final dan mengikat tidak lagi punya makna. Bukankah itu akan membuat sang penjaga konstitusi itu, MK, malah akan kehilangan muka. Karena itu MK mungkin perlu mengingat lagi bahwa dalam perkara ini mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, namun juga menjadi penyelamat demokrasi. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.